Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah buat kita semua pada pagi hari ini. Dan biarlah kemenangan Kristus itu boleh terus berkobar di dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Terus menyala untuk kita boleh semakin mengasihi Tuhan. Dan biarlah ketika kita boleh hadir dalam ibadah pada pagi hari ini, kita juga memiliki hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan sehingga kita rindu menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya pada pagi hari ini, sehingga melalui ibadah Paskah tahun ini kita boleh merasakan suatu sukacita besar daripada Tuhan. Mari saya ajak jemaat untuk kita bangkit berdiri bersama, kita menyiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan dalam ibadah ini dengan bersaat teduh. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang di hadapan Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Firman Tuhan berkata, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Hormat diberi. Dalam pembacaan bersama, kita akan baca bergantian, saya terlebih dahulu, jemaat kemudian. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Tuhan telah bangkit, haleluya. Sesungguhnya ia telah bangkit, haleluya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Mari kita kembali bersama-sama menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau mengatakan kepada Allah bahwa kita rindu untuk menjadi pelayan-pelayannya karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi setiap kita. Kristus hidup. Kita sungguh bersyukur bahwa iman kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Itu artinya dia ikut merasakan apapun yang kita rasakan, dia juga tahu segala sesuatu yang kita butuhkan.
Oleh sebab itu saya memberikan kesempatan kepada jemaat untuk mengucapkan kepada kanan dan kirinya, katakan, Kristus hidup untukku dan engkau. Ayo. Kristus hidup untukku dan engkau. Iya, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Ripka Karsia. Kami persilakan.
Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 23, 56 dan Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Kita baca bergantian, kaum perempuan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan oleh kaum pria, demikian selanjutnya. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Kaum perempuan, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Saudara, kebangkitan Kristus telah memberikan kita anugerah hidup yang kekal. Kebangkitannya juga telah memberikan kita hari esok yang cerah. Dan kebangkitannya juga memberikan kita pengharapan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan kita. Dan kita menaikkan pujian kita kepadanya, penyembahan kita kepadanya, karena Dia hidup. Anak Allah dengan bertepuk tangan.
mari kita masuk di dalam doa syukur yang akan dibawakan oleh Ibu Siti, kami persilakan. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih yang telah memberikan nyawanya untuk orang yang berdosa. Dia rela mati di atas kayu salib bukan untuk orang-orang baik tetapi orang-orang berdosa. Inilah kasih Kristus yang kita mau renungkan pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita untuk menyanyikan pujian Terlalu Besar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur jika pada saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama hadir di rumah Tuhan untuk beribadah, dan terlebih lagi Tuhan hari ini adalah hari yang cukup istimewa buat kami sebagai umat Tuhan, karena kami boleh kembali bersama-sama merayakan Paskah untuk mengingat, mengenang, mengimani, meyakini bahwa Engkau telah bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan maut yang adalah kuasa dosa. Kuasa yang menjadi momok ataupun sesuatu yang menakutkan buat kami sebagai manusia yang berdosa. Namun Engkau telah menyelesaikannya Tuhan. Engkau telah mengasihi kami. Engkau telah turun ke dalam dunia ini
untuk mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya melalui peristiwa ini kami senantiasa diingatkan akan kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami, sehingga kami sebagai manusia yang berdosa, kami memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal di dalam iman percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami boleh memahami, mengerti akan firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini Bapa, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat Paskah untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati dan kita boleh senantiasa memiliki semangat untuk menghidupi iman percaya kita, karena iman kita bukanlah iman yang kosong, tetapi iman yang memberikan kehidupan yang kekal. Saudara, tema kita hari ini adalah kosong. Ya, kosong. Karena bagi saya ini adalah salah satu berita besar yang di dalam sepanjang sejarah disampaikan. Peristiwa tentang bagaimana sebuah kubur yang 3 hari lalu itu diisi oleh jenazah, lalu pada hari ini ia bangkit. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya dengan Ibu Rita menikah di Jakarta, kemudian setelah hari pernikahan kami ke kampung untuk acara ngunduh mantu gitu kan. Biasa orang-orang di kampung kalau datang ke tempat pernikahan, biasanya ada yang bawa beras dan lain sebagainya, ada juga yang bawa amplop gitu ya. Kami berdua dapat amplop, teman-teman datang gitu ya, bawain amplop segala macam. Nah, setelah acara selesai, kemudian kami berdua masuk ke dalam kamar, membuka amplop satu demi satu, 100 lebih ya, nggak nyampe 200, 100 lebih amplopnya. Ada yang isinya 2.000, ada yang isinya 1.000, ada yang 5.000, ada yang 10, ada yang 150. Tapi ada beberapa juga yang kosong gitu kan. Saudara, ketika buka amplop kosong gitu kan, kira-kira perasaan kita bagaimana? Ketika kita misalkan dapat angpau, tapi angpaunya itu nggak ada isinya gitu. Pasti kita akan merasa kecewa, kita akan merasa sedih. Wah, ini orang datang kondangan kok nggak niat begitu kan? Datang bawa amplop kosong. Ya tentunya ada juga perasaan jengkel. Ya untungnya amplop-amplop itu ada yang ada namanya, tapi yang kosong itu nggak ada namanya begitu. Mungkin ada rasa marah, ada rasa bingung, khususnya buat Rita waktu itu ya, sebagai istri saya begitu. Kok amplopnya kosong sih kata gitu. Nah, saya bilang di sini tuh hal amplop kosong kalau orang kondangan itu hal yang biasa, saya bilang gitu. Ini masih mending kosong, kadang-kadang diisi daun pisang, kadang-kadang diisi kertas semen dan lain sebagainya. Nah, itu sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena mungkin dia orang yang kita kenal, dia kenal baik dengan kita, tetapi pada waktu itu dia tidak punya uang. Memang tidak ada sesuatu yang bisa diberikan, sehingga sebagai satu bentuk penghargaan dia datang tapi membawa amplop kosong, supaya kita juga tahu, oh iya dia datang pada waktu ke pernikahan kita gitu. Nah, itu sesuatu hal yang lumrah saudara di dalam tempat ya, di kampung saya khususnya begitu. Dan itu tidak menjadi persoalan ya, karena itu sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap orang yang ngunduh mantu, amplop dikumpulkan, pasti ada 2, 3 atau sampai 5 lembar amplop itu kosong, tidak ada isinya. Saudara, tentunya itu tadi saya katakan membuat kita kecewa. Tetapi kalau kita sudah bisa mengerti, memahami, kita bisa terima itu. Nah, saudara, bagaimana dengan kubur yang kosong? Saudara, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, para perempuan itu dikatakan sudah menyiapkan rempah-rempah untuk apa? Untuk datang ke kubur Yesus, untuk melaburi tubuh Yesus itu, dibalsemin dan lain sebagainya supaya lebih awet dan juga sebagai bentuk penghargaan kepada Yesus. Dan ketika perempuan-perempuan itu masuk ataupun ketika datang ke kubur Yesus pada hari Minggu pagi, dikatakan minggu pertama itu adalah hari pertama, minggu itu adalah hari setelah Sabat. Sabat orang Yahudi itu hari Sabtu. Ya, Sabat orang Yahudi itu hari Sabtu. Hari pertama minggu itu artinya hari pertama setelah hari Sabat. Dan kalau kita jatuhnya kepada hari Minggu.
Ketika minggu pagi-pagi itu mereka datang ke sana, ternyata kubur itu sudah kosong. Sudah tidak ada jenazah di dalamnya. Tubuh Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalamnya. Tentunya ketika mereka sudah bersusah payah untuk datang untuk mempersiapkan segala sesuatu dan datang ke kubur itu ternyata kuburnya kosong. Itu juga membuat mereka kecewa, membuat mereka sedih, membuat mereka jengkel, membuat mereka marah, membuat mereka bingung. Kok kuburnya kosong? Padahal kita kesini mau memberikan penghormatan, kita udah menyiapkan rempah-rempah yang begitu boleh dikatakan cukup mahal harganya. Kita udah mempersiapkan, udah menyediakan segala sesuatunya. Tetapi kubur itu kosong. Saudara, tentunya ada suatu kegalauan, ada suatu kekecewaan. Ada suatu tanda tanya besar kenapa kubur ini kosong. Karena ketika mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Mereka bingung. Kemana ini mayat? Apakah ada yang mencurinya? Kalau mencuri itu tidak mungkin. Kenapa? Karena batu tempat di mana kubur, batu yang menutup kubur itu begitu besar. Itu sulit untuk menggulingkannya. Saudara, di tengah-tengah kebingungan para perempuan-perempuan ini, mereka didatangi oleh malaikat. Di dalam ayat yang kelima bagian B mengatakan, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Saudara, mereka disapa oleh malaikat Tuhan. Kamu tidak perlu mencari dia yang mati. Dia sudah bangkit. Dia sudah mengatakan hal itu kepadamu. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah perkataan Tuhan Yesus yang sesungguhnya sudah disampaikan kepada mereka. Tetapi sebagai manusia tentunya kalau kita ada di dalam posisi murid-murid dan juga pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu, kita juga akan sulit untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan apa yang dikatakan ini kita melupakannya. Sama seperti murid-murid ini. Mereka melupakan apa yang sudah dikatakan oleh Yesus. Bahwa ia akan mati, disalibkan, dia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, dia disalibkan, mati, dikubur, bangkit pada hari yang ketiga. Mungkin kita juga berpikir, oh itu cuma ajaran. Tetapi realita ataupun kenyataan yang dialami oleh murid-murid ini membuktikan, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus adalah sebuah kebenaran di dalam karya salib Kristus. Di dalam sebuah rencana penebusan manusia yang berdosa. Sehingga dikatakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi saudaraku, melalui kebenaran firman ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen hendaklah senantiasa mengingat kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu adalah kebenaran, karena apa yang dikatakan, yang diajarkan oleh firman Tuhan itu adalah sesuatu tuntunan, pegangan yang harus kita yakini, kita percaya. Itulah standar kebenaran, itulah satu-satunya yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menghadapi berbagai masalah persoalan di dalam hidup kita hari ini, kita tidak bimbang, kita tidak salah arah di dalam mengambil keputusan. Kita memiliki satu pedoman yang dapat menuntun kita kepada jalan hidup yang benar. Oleh sebab itu saudara, melalui kebenaran firman Tuhan, apa sih sesungguhnya makna kubur kosong itu untuk murid-murid Yesus dan juga untuk orang-orang Kristen, untuk setiap kita? Saudara, kubur yang kosong, kubur yang tidak ada isinya, menunjukkan bahwa upah dosa yaitu maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya saudara dan saya memiliki pengharapan untuk tidak hidup di dalam kuasa maut. Saudara, ketika dengan mulut kita, dengan hati kita, kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, sesungguhnya ketika kita mengungkapkan iman kita, seharusnya kita mengungkapkannya itu dengan hati yang kosong, hati yang tidak lagi dikuasai oleh dosa,
hati yang tidak lagi dikuasai oleh kebencian, hati yang tidak lagi dikuasai oleh kesombongan, hati yang tidak lagi dikuasai oleh iri hati dan segala macam. Kita mengaku menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai hati yang kosong supaya Ia masuk mengisi hati kita, karena kita meyakini bahwa Yesus yang telah mati, Yesus yang telah hidup, Yesus yang telah meninggalkan kubur, Yesus yang telah menjadikan kubur tempat di mana berbaring itu menjadi kosong. Ia masuk di dalam hati kita, Ia mengisi kehidupan kita, sehingga kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh murid-murid ini. Ketika mereka melihat bahwa kubur itu telah kosong, kemudian di dalam kisah selanjutnya mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Hidup mereka tidak lagi dikuasai dalam tanda kutip oleh dunia ini, tetapi mereka sungguh-sungguh mau hidup untuk Tuhan. Mereka memberitakan Kristus yang telah hidup, Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Jadi saudara, itulah sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Sukacita kita sebagai orang Kristen bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Saudara, biarkan kubur itu kosong, tetapi jangan biarkan hati kita ini kosong. Jangan biarkan hati kita ini dikuasai oleh sesuatu yang bersifat sementara di dalam dunia ini. Saudara, di Toraja Utara, mungkin dalam konteks kita orang Jawa ataupun di budaya Jawa, tidak ada orang yang memakamkan anggota keluarganya di dalam gua. Nah, kalau di wilayah Toraja, ya khususnya di sebelah utara, kebanyakan ya orang Toraja yang masih memegang agama suku, dan juga orang Kristen juga yang di Toraja juga melakukan hal yang sama. Mereka punya budaya yaitu memakamkan anggota keluarganya yang sudah meninggal itu di dalam gua. Kuburnya itu bentuknya sama seperti gua, bukan sama ya, memang di dalam gua begitu. Mereka menggali bukit batu. Saya tidak pernah ke sana, tapi Bu Rita pernah ke sana. Mungkin Joso pernah ke sana, ke Toraja sebelumnya. Ya, oh belum. Ya. Jadi orang-orang di Toraja itu memakamkan anggota keluarganya itu setelah, ya biasanya bisa berhari-hari yang mereka pesta makan segala macam sambil mempersiapkan kubur. Nah, kuburnya itu di dalam gua. Ya, ada bukit batu begitu digali, bukan ke dalam tapi ke samping, membuat gua untuk menaruh jenazah anggota keluarga mereka yang meninggal. Nah, kalau mereka yang punya uang banyak, itu mereka menggali kubur baru, mencari lokasi yang baru untuk menggali batunya, gunungnya itu, tebingnya itu menjadi kubur yang baru. Tetapi kalau yang boleh dikatakan yang biasa-biasa saja, biasanya goa itu, tempat kubur itu bisa dipakai pemakaman rame-rame. Seperti itu. Dan ya kalau yang sudah dimakamkan ratusan tahun yang lalu, konon banyak yang hilang. Kenapa? Dicuri. Nggak tahu buat souvenir atau apa, saya tidak tahu. Tetapi teman saya yang dari Toraja mengatakan kadang-kadang tulang-tulang yang di dalam gua itu hilang. Nah, tetapi kalau supaya nggak hilang, benar-benar dibuatkan tempat yang lebih tinggi. Saudara, bukan hanya itu, tetapi juga di Toraja itu ada sebagian masyarakat tertentu yang punya tradisi mengambil jenazah. Jadi setiap tahun satu kali jenazah anggota keluarganya itu, entah itu anaknya, menantunya, pokoknya itu diambil, dibersihkan, bajunya diganti, lalu diberdirikan di depan rumah mereka. Jadi sepanjang tahun mereka masih bisa melihat anggota jenazah, anggota keluarganya yang sudah meninggal itu. Jadi kalau kita mau lihat mumi nggak usah jauh-jauh ke Mesir, ke Toraja aja. Nah, saudara, apa sih tujuannya? Ya tujuannya untuk sebagai bentuk kasih mereka kepada anggota keluarga mereka yang sudah meninggal itu. Mereka tetap ingin dekat, ya sekalipun mereka sudah meninggal. Tetapi yang pasti buat setiap kita, Kristus yang telah hidup itu harus kita hidupi di dalam kehidupan kita, menjadi sesuatu penyemangat di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa apa yang telah dijanjikan di dalam firman Tuhan itu sudah digenapi. Biarkan kubur itu kosong, tapi saya katakan bahwa jangan biarkan hidup kekristenan kita ini menjadi kosong.
Saudara, tadi saya katakan kalau kita mendapatkan amplop yang kosong, kita pasti kecewa. Kita pasti marah, kita pasti jengkel. Jangan biarkan hidup kita ini kosong, saudara. Kehidupan yang kosong adalah kehidupan yang senantiasa diisi dengan hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat sementara. Bukankah tadi kita mengharapkan sesuatu di dalam amplop itu? Sekalipun ada isinya, tetapi itu juga adalah hal-hal yang hanya bersifat sementara, apalagi kalau tidak ada isinya. Kalau hati kita mengisinya dengan hal-hal yang bersifat duniawi, maka kehidupan kita akan semakin hari ataupun dalam hidup kita akan kecewa di dalam hidup kita. Tapi ketika hati kita itu kita isi dengan sesuatu yang bersifat kekal, nilai-nilai kekal, yaitu kehidupan rohani, hati kita dan pikiran kita itu dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, hati kita senantiasa diisi semangat untuk hidup bagi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, sehingga kita bisa mengambil moto gitu ya, atau mengambil satu semboyan, satu tekad, hidupku adalah untuk Kristus, sebagaimana yang Paulus ajarkan. Jika kita hidup untuk Kristus, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan itu untuk Tuhan. Kehidupan yang diarahkan untuk memuliakan Tuhan, kehidupan yang kita persembahkan untuk Tuhan, kehidupan yang diisi dengan sesuatu yang bersifat kekal, yang daripada Tuhan, yaitu nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi fokus bahwa hidup saya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, maka dalam hidup kita akan melakukan segala sesuatu itu yang terbaik. Jika engkau makan untuk Tuhan. Jika engkau minum untuk Tuhan. Jika engkau bekerja untuk Tuhan. Sehingga yang kita lakukan itu adalah yang terbaik. Dengan kata lain, ya secara mudahnya gitu ya, makan mengisi sesuatu ke dalam tubuh kita, pasti kita akan makan sesuatu yang baik untuk tubuh kita. Ketika kita minum, itu juga minuman yang baik untuk tubuh kita. Bukan sembarangan makan, bukan sembarang minum, ya minum-minuman yang memabukkan dan lain sebagainya. Makan makanan yang tidak sehat untuk tubuh kita. Kita tidak akan melakukan itu ketika kita punya prinsip, apapun yang aku lakukan, dalam hal yang simpel aja, makan dan minum, kita lakukan untuk Tuhan. Karena kita tahu bahwa tubuh yang fana ini telah ditebus oleh Tuhan supaya hidup kita ini bisa melakukan, mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam hidup setiap kita. Sehingga kita mengisi tubuh kita ini, pikiran kita ini, dengan hal-hal yang memuliakan akan nama Tuhan. Karena ketika kita mengisi hati kita dengan kasih Kristus, maka kita pun akan mempraktekkan kasih Kristus itu di dalam hidup kita. Kita mengasihi semua orang tanpa pamrih, tanpa pandang bulu, tanpa memandang siapa dia. Kita akan mengasihi dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesungguhan, sama seperti yang Kristus lakukan. Ia mati untuk semua manusia berdosa, bukan untuk orang-orang tertentu. Kemarin saya sudah singgung di hari Jumat bahwa Kristus itu dikenal oleh semua orang. Kenapa? Karena dia mengasihi orang yang kasta paling rendah dalam kehidupan sosial, para pengemis, berpenyakit dan lain sebagainya, sampai kepada kaisar. Artinya apa, saudara? Kasih Tuhan itu untuk semua orang. Demikian juga di dalam hidup setiap kita. Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya ketika saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, kita pun harus mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita sudah mengisi kasih hati kita ini dengan kasih Kristus, maka pikiran-pikiran kita juga harus pikiran-pikiran yang tertuju kepada Kristus. Kita memikirkan Kristus setiap hari dalam segala hal, segala sesuatu. Aku punya Tuhan yang hidup, Kristus yang hidup, Kristus yang telah mati untuk aku.
maka hidupku ini adalah milik Tuhan, dan aku mau mempersembahkan seluruh pikiranku, seluruh hatiku, seluruh hidupku hanya kepada Tuhan. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan terus berjuang bagaimana kita menghidupi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah kita pelajari bersama, yang kita membaca bersama, yang kita dengar bersama-sama. Itulah panggilan buat saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus hari ini. Oleh sebab itu saudara, jangan biarkan hati saudara kosong. Biar kubur Yesus yang kosong, tetapi jangan biarkan hidup kita kosong. Isilah hidup kita yang hanya bersifat sementara di dalam dunia ini dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai kekal. Isilah hidup kita ini dengan hal-hal rohani. Dan ketika saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka di sanalah semangat ataupun gairah hidup kekristenan itu akan memberi dampak di tengah-tengah dunia ini. Siapapun kita, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini, ketika kita percaya bahwa kubur telah kosong, Yesus telah hidup, dan Ia hidup di dalam hati kita, maka marilah kita bersama-sama meneladani kehidupan Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya melalui tema ini Tuhan, kami senantiasa diingatkan bahwa kubur yang kosong menunjukkan bahwa maut itu tidak berkuasa lagi atas hidup kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus di dalam iman kepada-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam iman dan pengharapan kami, jadikan kami Tuhan sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu yang berani ataupun memiliki semangat untuk hidup bagi Tuhan, untuk menjaga kekudusan hidup kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi sesama kami sebagaimana Engkau telah mengasihi semua manusia yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, bimbinglah dan masuklah dalam hati setiap kami. Kuasai hati dan hidup kami Bapa, agar apa yang Kau rencanakan, yang Kau rancangkan di dalam hidup kami sebagai umat Tuhan dapat kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada penginjil Rita. Terima kasih kepada Bapak Penginjil Hadi untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan kembalikan segala puji dan hormat kita kepada Allah dengan menaikkan pujian doksologi, dan doa berkat kita akan terima dari Bapak Penginjil Hadi, dan kita akhiri dengan pujian amin.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu dengan penuh bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan lakukanlah untuk Tuhan. Oleh sebab itu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Ia datang kembali. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saya akan membacakan beberapa warta jemaat yang menjadi perhatian kita bersama untuk pelayanan minggu depan, tanggal 24 April. Liturgis Saudari Leni, doa syafaat Yoselusi, doa syukur Ibu Rasini, LCD Saudari Grace, dan keyboard Saudari Siska. Terima kasih kepada anak-anak Tuhan yang sudah terlibat pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Lalu setelah ibadah ini, harap jemaat untuk tetap duduk di tempat, tidak langsung pulang karena majelis akan membagikan konsumsi dan juga telur Paskah. Baik, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Immanuel sambil memberikan salam jauh kepada saudara-saudari kita. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.